Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 13 Indralaya dalam mata kuliah bimbingan belajar. Di sini saya tidak sendiri. Untuk lebih dahulu perkenalkan, nama saya Usufamila dan dua rekan saya yang bernama Muhammad Adif Ahnaf dan Dia Mutia Yarmiatun. Di sini kami akan memaparkan materi tentang konsep gaya belajar. Selamat menyaksikan pemaparan video dari kami. Saya Dia Mutia Yarmiatun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar gaya belajar. Baiklah, di sini dimulai dari pengertian. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan tentang arti dari gaya belajar. Seperti yang pertama, menurut Fleming dan Mills tahun 1992, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas, sekolah, maupun tuntutan dari mata pelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu Drummond tahun 1998 mendefinisikan bahwa gaya belajar sebagai an individual's preferred mode and desired condition of learning. Maksudnya, gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu Willing tahun 1988 mendefinisikan bahwa gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Kemudian Kivy tahun 1979 memandang gaya belajar sebagai cara seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Selanjutnya Dunn and Grings tahun 1998 memandang bahwa gaya belajar sebagai karakteristik biologis bawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam gaya belajar. Macam-macam gaya belajar ada 5. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Yang kedua, gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu yang lebih baik dengan cara mendengarkan. 3. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. 4. Gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Dan yang terakhir, gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajar. Gaya belajar sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual, dan yang kedua, gaya belajar auditorial, dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Untuk yang pertama, saya akan memberitahu dulu dalam gaya belajar visual. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk gaya belajar visual, guru dapat memfasilitasi belajar dengan cara yang pertama, menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta.
Dan yang kedua, menggunakan warna-warna untuk meng-highlight hal-hal yang penting. Dan yang ketiga, mengajak anak untuk membaca buku yang berilustrasi. Untuk gaya belajar auditorial, guru dapat memfasilitasi belajar siswa dengan cara yang pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Dan yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Dan yang ketiga, menggunakan musik untuk mengajarkan anak. Dan yang keempat, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Untuk gaya belajar kinestetik, guru dapat memfasilitasi belajar siswa dengan cara yang pertama, jangan paksa anak untuk belajar sampai berjam-jam. Dan yang kedua, ajak anak belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak anak membaca sambil menggunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Dan yang ketiga, izinkan anak belajar sambil mendengarkan